Dalam pembicaraan ontologi, kita tidak hanya berbicara tentang materialisme dan immaterialisme, tetapi juga ada nihilisme. Apa itu nihilisme? Kita diskusikan. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan nihilisme. Apa itu nihilisme? Nihilisme ini adalah satu pandangan yang melihat bahwa hakikat realitas itu adalah ketiadaan, nihil. Jadi apa yang kita nyatakan tentang realitas eksternal, realitas di luar subjek, itu sebetulnya adalah ketiadaan. Berbagai konsep-konsep yang kita nyatakan itu hanyalah di wilayah logos, yaitu ujaran-ujaran yang bersifat mental belaka. Artinya apa yang kita nyatakan itu tidak berkorespondensi dengan realitas eksternal yang dinyatakan. Bahkan apa yang dinyatakan melalui proposisi tertentu itu sebetulnya adalah ketiadaan. Ini yang mendasari pandangan nihilisme. Nah, nihilisme ini sudah berkembang, sudah ada sejak era zaman Yunani, Yunani kuno, sekitar 6 tahun atau 600 tahun sebelum Masehi. Salah satu tokoh yang sangat terkenal di dalam pandangan ini namanya Gorgias. Dia termasuk kaum sofis, kaum retorika, kaum yang menyandarkan kebenaran itu hanya sebatas penataan kata-kata, penataan bahasa, penataan gramatika. Nah, bagi Gorgias ini, ya realitas itu tidak ada. Sekalipun realitas itu ada, maka realitas itu tidak bisa diketahui. Sekalipun realitas itu diketahui, maka realitas itu tidak bisa dikomunikasikan oleh manusia. Ini nihil. Apa-apa yang menjadi pengetahuan, yang menjadi konsep mental itu tak lain adalah kekosongan. Misalnya, contoh yang dia pakai adalah warna putih misalnya. Kita tidak akan pernah bisa menunjuk warna putih sebagai putih. Yang kita tunjuk adalah warna putih pada tembok, warna putih pada baju, warna putih pada whiteboard, warna putih pada hal-hal lainnya. Tapi putih pada putih tidak pernah bisa kita tunjuk. Jadi begitulah realitas menurut Gorgias. Realitas itu seperti warna putih itu tidak akan pernah bisa kita tunjuk. Yang kita nyatakan hanyalah konstruksi mentalnya, yaitu yang disebut sebagai logos. Nah, pandangan nihilisme ini juga berkembang hingga di abad modern. Salah satu tokohnya yang sangat banyak dibicarakan ialah Friedrich Nietzsche. Nah, Nietzsche ini diktum yang sangat terkenal itu adalah Tuhan telah mati. Nah, pernyataan ini yang banyak menyatakan bahwa Nietzsche sebetulnya nihilistik. Nietzsche sebetulnya ingin menghilangkan nilai dasar dari realitas ini. Bayangkan kalau Tuhan ini adalah pencipta segala realitas, dasar dari segala realitas, lalu kemudian Tuhan ini mati, maka realitas yang lain berarti juga telah tiada. Ini aforisme paling banyak digunakan oleh pandangan kaum modern belakangan. Tetapi sebetulnya banyak yang memberikan penafsiran yang berbeda ya. Misalnya S.D. Sunardi di dalam bukunya juga berjudul Nietzsche, dia bilang bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Nietzsche ini adalah kritik atas modernitas ya. Bahwa modernitas itu sebetulnya justru membawa degradasi terhadap peradaban, karena segala sesuatunya di dalam modernitas ini diukur melalui metode, diukur seolah-olah manusia tidak berada di dalam konstruksi pengetahuan itu. Itu kemudian disebut sebagai objektivisme. Dengan demikian, alih-alih modernitas ini dengan segala perkembangannya di bidang teknologi, termasuk bahkan belakangan di bidang internet, manusia justru kemudian terabaikan sisi-sisi kemanusiaannya. Segala sesuatunya kemudian dinilai dari perspektif mekaniknya, perspektif satu dimensinya, yaitu dimensi kemesinan manusia itu sendiri.
Nah, itu yang menurut siapa? Este Sunardi. Kemudian satu pandangan dengan ini, dalam pandangannya Gilles Deleuze, dia juga mengatakan sebetulnya yang dimaksud nihil dalam pandangan Nietzsche itu adalah nilai nol ya. Nilai nol berarti ada kemerosotan, degradasi tadi itu dari kontestasi nilai-nilai kemanusiaan, lalu kemudian digerogoti oleh perkembangan modernitas yang menonjolkan sisi kemesinan manusia itu sendiri, sisi ototnya ya, bahkan tidak sisi spiritualnya. Maka sisi kemanusiaan itu kemudian menjadi merosot, turun, menjadi nilainya menjadi nol. Kemudian pandangan yang agak berbeda tentang Nietzsche ini dinyatakan oleh Setyo Wibowo ya, di dalam bukunya Gaya Filsafat Nietzsche misalnya. Dia bilang sebetulnya apa yang dinyatakan oleh Nietzsche tentang kematian Tuhan itu adalah bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Nietzsche ingin menghilangkan satu nilai yang sistematik, satu nilai yang membuat manusia merasa nyaman, satu nilai bahwa dunia ini penuh ketertataan, penuh harmonisasi. Karena dengan manusia bersandar pada Tuhan, maka dia menyatakan sebetulnya Tuhan ini semesta ini adalah tertata. Tapi ketika Tuhan ini dibunuh, maka Nietzsche ingin menegaskan bahwa sebetulnya semesta ini, dunia ini adalah chaos, ketakmestian, dunia ini adalah ketidakmenentuan. Dan manusia yang percaya pada Tuhan adalah manusia yang tidak berani menghadapi dunia yang chaos ini, tidak berani menghadapi ketidakmenentuan ini. Itu dalam tafsirnya Setyo Wibowo tentang kematian Tuhan. Dengan cara pandang demikian, Nietzsche ini memang dianggap ingin membunuh nilai-nilai adiluhung ya, nilai-nilai universal ya, yang itu disambut baik oleh para pemikir postmodernitas ya, yang kemudian narasi-narasi besar itu kemudian dihilangkan dalam pandangan postmodernitas ya. Karena itu Nietzsche ini juga disebut sebagai senjakala modernitas ya, orang yang berada di ujung akhir dari pandangan besar bernama modernitas. Tetapi persoalannya, apakah kemudian betul nihilisme ini sebagai suatu ketiadaan dapat kita terima? Mungkin salah satu uji coba kita adalah kalau pada Gorgias dan kawan-kawan itu, kita coba benturkan saja kepala mereka pada tembok itu, atau kita lempar dengan batu kepalanya. Apakah luka? Apakah itu dirasakan? Kalau itu dirasakan, berarti sebetulnya dunia eksternal, realitas luar subjek itu ada, batu, tembok, dan sebetulnya itu adalah real, itu adalah nyata ada, bukan sesuatu yang nihil sebetulnya. Ini yang menjadi kelemahan sebetulnya dari sudut pandang nihilisme. Tetapi kalau kita berbicara ontologi, maka nihilisme juga menjadi salah satu pembicaraan yang mesti kita hadirkan, bahwa pernah ada di jagat filsafat ini yang mencoba merumuskan tentang realitas ini sebagai satu ketiadaan sebetulnya. Saya kira itu.